Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kembali lagi dalam video pembelajaran kita bersama dengan Ibu Sari, yaitu pembelajaran tematik kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita menjelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Muatannya adalah PPKN. Musyawarah merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang telah disepakati bersama. 1. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Kewajiban dalam musyawarah meliputi 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah. 3. Mengangkat tangan sebelum berbicara. 4. Melaksanakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan. Sedangkan untuk kewajiban anak-anak di sekolah, itu adalah kewajibannya belajar. Terus apalagi kewajibannya? Piket, yang menjaga nama baik sekolah. Nah, itu adalah kewajiban anak di sekolah. Yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dalam musyawarah meliputi 1. Melaksanakan keputusan musyawarah dengan sungguh-sungguh. 2. Menaati tata tertib musyawarah. 3. Menghargai hasil keputusan musyawarah. 3. Hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan. Dalam musyawarah, hak dalam musyawarah meliputi 1. Menyampaikan pendapat atau saran. 2. Memberikan kritik terhadap hasil keputusan musyawarah. 3. Memperoleh hak yang sama dengan peserta lain. Sedangkan hak anak-anak itu mendapatkan uang jajan, mendapatkan ilmu, kemudian kalau di sekolah meminjam buku di perpustakaan, kemudian mendapat makan makanan yang bergizi, itu meliputi hak seorang anak. Kemudian selanjutnya kita akan muatannya adalah muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi penggunaan kosa kata baku dalam teks. Kamu tentu sudah dapat menemukan informasi penting dalam suatu teks dengan bantuan kata-katanya adik Simba ya. Adik Simba itu adalah singkatan dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Teks atau bacaan pada umumnya menggunakan bahasa baku. Nah, bahasa baku itu apa sih? Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Bahasa baku tidak hanya digunakan dalam bahasa tulis, akan tetapi juga digunakan dalam bahasa lisan, seperti pidato, sambutan, dan pengumuman. Berikut contoh-contoh kata baku dan tidak baku. 1. Kata baku izin. Kata tidak baku izin. 2. Kata baku infeksi. Kata tidak baku infeksi. 3. Kata baku jadwal. Kata tidak bakunya jadwal. 4. Sistem. Kata tidak bakunya sistem. 5. Kata baku praktik. Kata tidak bakunya praktek. 6. Kata baku kwitansi. Kata tidak baku kwitansi. 7. Kata baku ijazah. Kata tidak bakunya ijazah.
8. Kata baku aktivitas. Kata tidak bakunya aktivitas. Lidah kata bakunya pakai V, kata tidak bakunya pakai F. 9. Atlet. Kata tidak bakunya atlet. 10. Kata baku risiko. Kata tidak bakunya resiko. 11. Kata baku hafal. Kata tidak baku hafal. Kata baku yang ke-12 omnivora. Kata tidak bakunya omnivora. 13. Kata baku kacamata. Disambung ya, kata tidak bakunya kacamata bisa. 14. Kata baku mie. Kata tidak bakunya mie ya. Kemudian 15. Kata bakunya bus. Kata tidak baku bis. 16. Kata baku kategori. Kata tidak bakunya kategori. 17. Kata baku pernapasan. Kata tidak bakunya pernafasan. 18. Kata baku kanker. Kata tidak bakunya kanker. 19. Kata baku proses. Kata tidak bakunya proses. S-nya 2. 20. Kata baku akuarium. Kata tidak bakunya akuarium. Tidak pakai K tapi pakai ki. Selanjutnya, muatannya adalah SBDP, menjelaskan persiapan yang dilakukan sebelum pementasan tari. Musyawarah juga perlu dilakukan sebelum dilakukannya pementasan tari. Persiapan yang harus diperhatikan sebelum mementaskan tari. 1. Pemilihan tarian. Tarian dapat dipentaskan dengan perorangan, berpasangan, atau kelompok. Tarian yang dipilih disesuaikan dengan banyak penari yang akan mementaskannya. 2. Mempersiapkan unsur pendukung. Unsur-unsur pendukung tarian antara lain tata busana, tata rias, properti tari, dan iringan. Pemilihan tata busana tari dan tata rias yaitu tergantung pada tarian yang dilakukan. Pemilihan properti tari karena properti tari memegang peranan sangat penting dalam pementasan tari. Itu untuk memperindah tarian, untuk memberi makna pada tarian. 3. Pemilihan iringan, yaitu dapat berupa gerakan tubuh atau alunan berbagai alat musik. Bisa berasal dari gerakan tubuh, seperti tepuk tangan atau hentakan kaki. Demikianlah anak-anakku, terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari Bu Sari, tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat. Tugas tematik anak-anak kali ini adalah 1. Kerjakan halaman 74 yang bawah ya. Garis bawahilah kata yang tidak baku. 2. Kerjakan halaman 77, ayo berlatih. 3. Latihan soal dengan link.